Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun berada. Dan yang paling utama, anak-anak kami sekalian yang ada di rumah masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring yang kita laksanakan hingga saat ini. Baik anak-anak, saat ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, pelajaran biologi mengenai bagian B, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan klasifikasi makhluk hidup yang sudah dikemukakan atau diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Atas jasanya, sehingga Linnaeus dijuluki sebagai Bapak Taksonomi. Nah, saat ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kingdom dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama R.H. Whittaker pada tahun 1968. Dan klasifikasi sistem 5 kingdom ini telah diterima oleh kalangan ilmuwan di seluruh dunia. Dan hingga saat ini, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang dijadikan oleh ilmuwan di dalam tolak ukur dalam penelitian tentang makhluk hidup. Baik anak-anak, apa sajakah sistem klasifikasi 5 kingdom yang dimaksud? Whittaker membagi makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar, yakni yang pertama adalah Kingdom Monera, yang kedua Kingdom Protista, yang ketiga Kingdom Fungi, yang keempat Kingdom Plantae, yang kelima adalah Kingdom Animalia, atau disebut juga dengan kerajaan bakteri atau alga biru. Yang kedua, kerajaan ganggang atau kerajaan alga. Yang ketiga ini kerajaan jamur. Yang keempat, kerajaan tumbuhan. Dan yang kelima adalah kerajaan hewan. Itulah golongan klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh R.H. Whittaker. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Kelima kingdom serta ciri-cirinya akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Monera berasal dari kata moneres yang berarti tunggal, mono atau satu. Ciri-ciri utama dari Monera adalah sebagai berikut, yaitu tersusun atas satu sel atau disebut dengan organisme uniseluler. Yang kedua, bersifat mikroskopis atau hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki membran inti sel atau digolongkan ke dalam sel prokariotik. Kingdom Monera dibedakan menjadi 2 kelas. Yang pertama adalah kelas bakteri dan yang kedua adalah Cyanobacteria atau alga biru. Mari kita simak sama-sama apa saja ciri-ciri kedua kelas dari golongan Kingdom Monera ini. Baik, yang pertama kita lihat dulu bagian A, yaitu kelas bakteria atau kelompok bakteri. Adapun ciri-ciri bakteri adalah sebagai berikut. Yang pertama, termasuk ke dalam organisme uniseluler atau bersel satu. Kemudian yang kedua, termasuk ke dalam organisme prokariot atau organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil sehingga bakteri tidak mampu berfotosintesis. Berikutnya, ukuran tubuhnya rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Oleh sebab itu, bakteri ini sangat kecil sekali. Tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung.
tetapi bakteri hanya dapat dilihat atau diamati dengan menggunakan mikroskop. Sehingga bakteri ini disebut juga dengan organisme mikroskopis. Artinya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian, bentuk tubuhnya beragam. Berdasarkan bentuk tubuhnya, bakteri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bakteri bentuk kokus atau bakteri yang berbentuk bulat. Yang kedua, bakteri berbentuk basil atau bakteri yang berbentuk batang. Dan yang ketiga adalah bakteri berbentuk spiral atau spirilium atau berbentuk seperti rantai. Itulah jenis bakteri kalau dilihat dari bentuknya. Jadi berdasarkan bentuknya itu juga nanti bakteri diberi namanya atau pemberian nama pada bakteri itu dibuat atas dasar bentuk tubuhnya. Bakteri ini sifatnya bebas, bisa hidup di kulit, terutama di kulit-kulit yang lembab, kemudian di dalam mulut, di dalam tanah, udara, air, maupun di dalam tubuh makhluk hidup. Itulah ciri-ciri dari bakteri. Dan yang terakhir adalah berkembang biak dapat melalui pembelahan diri atau digolongkan ke dalam reproduksi aseksual. Itulah ciri-ciri dari kelompok bakteri. Nah, kita lanjutkan pada layar monitor Anda. Bisa kamu perhatikan di situ apa saja contoh bakteri itu. Nah, berdasarkan sifatnya bakteri dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sifat menguntungkan dan yang kedua adalah sifat merugikan. Misalnya kalau yang menguntungkan itu ada bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli ini hidupnya di dalam usus manusia, terutama pada usus besar. Fungsinya adalah untuk membantu proses pembusukan makanan di dalam usus, kemudian membantu dalam memproduksi vitamin K. Kemudian yang kedua di sini ada Rhizobium dan Acetobacter. Ini merupakan bakteri yang hidup di dalam tanah dan berfungsi untuk mengikat nitrogen di dalam tanah yang menyebabkan tanah bisa menjadi subur. Dan yang ketiga adalah Lactobacillus casei. Lactobacillus ini berfungsi di dalam proses pembuatan keju. Kemudian yang ketiga adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Ini merupakan bakteri yang dapat membantu proses pembuatan susu fermentasi, misalnya susu yogurt. Ya, itulah beberapa jenis bakteri yang dapat menguntungkan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah bakteri yang merugikan. Tentu kalau merugikan itu dapat menyebabkan penyakit atau bersifat patogen atau merugikan kehidupan makhluk hidup atau bersifat parasit namanya ya. Contohnya apa? Misalnya Clostridium botulinum. Ini merupakan jenis bakteri yang dapat hidup di dalam minuman-minuman kemasan, misalnya minuman botol. Di mana Clostridium botulinum ini dapat menghasilkan senyawa kimia yang bersifat racun yang menyebabkan minuman itu menjadi racun. Apabila kita mengkonsumsi, maka dapat mengakibatkan keracunan. Itu. Kemudian yang kedua adalah bakteri Salmonella typhosa. Bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit tipus. Yang ketiga, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jenis bakteri ini merupakan bakteri yang dapat mengakibatkan penyakit TBC pada manusia.
Dan yang keempat adalah Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus. Dan yang kelima adalah Haemophilus influenza. Nah, dari namanya juga sudah jelas bisa kita ketahui bakteri ini dapat mengakibatkan terjadinya penyakit flu, influenza. Ya, jadi bukan hanya virus saja yang dapat mengakibatkan penyakit flu, tapi ada juga jenis bakteri. Baik, itulah beberapa contoh bakteri yang dapat merugikan maupun yang dapat menguntungkan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Baik, berikut ini Bapak tampilkan gambar dari bakteri berdasarkan bentuk tubuhnya. Ada bakteri yang bentuknya bulat atau yang disebut dengan kokus. Kemudian berbentuk spiral atau menyerupai rantai, memanjang dia. Kemudian berbentuk basil atau menyerupai batang, memanjangnya bulat. Kemudian ada juga Diplococcus, ada Streptococcus, ada Staphylococcus. Kemudian di sini ada jenis bakteri yang memiliki flagella. Kemudian ada berbentuk kapsul. Kemudian ada juga yang berbentuk kapsulnya, namun kapsul itu memanjang. Contohnya seperti gabungan dari bakteri jenis Bacillus dia. Inilah beberapa contoh bakteri yang dapat dilihat berdasarkan bentuk tubuhnya. Oke, kita lanjutkan kelas Cyanobacteria atau alga biru. Adapun ciri-ciri alga biru adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur tubuh terdiri atas satu sel atau ada juga yang bersel banyak atau disebut juga dengan multiseluler. Berikutnya, memiliki klorofil sehingga Cyanobacteria ini dapat berfotosintesis. Sel-selnya bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Selain memiliki klorofil, Cyanobacteria ini juga memiliki pigmen lain yaitu pigmen vicocyanin yang dapat menghasilkan zat warna biru. Itulah sebabnya Cyanobacteria ini disebut dengan alga biru karena tubuhnya didominasi oleh zat vicocyanin ini sehingga tubuhnya berwarna biru. Berikutnya adalah Cyanobacteria juga dapat berperan sebagai vegetasi perintis. Artinya, vegetasi perintis adalah organisme yang dapat menempati suatu daerah yang belum ditempati oleh organisme lainnya. Kemudian, cara hidupnya bersifat epifit, artinya dapat menumpang pada organisme lainnya, atau dia dapat mengambil suatu makhluk hidup lainnya sebagai inangnya atau sebagai tempat melangsungkan hidupnya. Kemudian ada juga yang bersifat endofit atau hidup di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Kemudian bersimbiosis sehingga dapat menghasilkan suatu zat di dalam tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah bersifat plankton atau organisme yang dapat hidup di dalam air. Kemudian yang terakhir adalah cara perkembangbiakan Cyanobacteria ini adalah secara aseksual atau bersifat vegetatif. Itulah beberapa ciri-ciri dari alga biru atau Cyanobacteria. Baik, berikut ini adalah gambar 1.2, yaitu gambar dari Cyanobacteria atau alga biru. Di sini bisa kita lihat bentuknya menyerupai bakteri basil atau bakteri yang berbentuk batang, tetapi dia bukan bakteri ya. Ini merupakan golongan Monera jenis alga biru atau yang disebut dengan Cyanobacteria. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada saat ini. Apabila ada yang kurang jelas, Bapak berharap anak-anak
dapat bertanya melalui WA seperti biasa ya. Kemudian untuk tugas, anak-anak bisa melihat dari modul pembelajaran yang sudah Bapak bagikan juga melalui WA-nya masing-masingnya. Jadi di akhir modul itu ada tugas kita, silahkan dibuka, dikerjakan, dan dikumpulkan juga sama halnya seperti tugas-tugas sebelumnya ditulis di double folio. Baik, sampai di sini dulu materi kita sampai saat ini. Terima kasih. Tetap dijaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Selamat pagi semuanya.